Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah semuanya, alhamdulillah mari bersyukurlah Allah Subhanahu wa taala karena atas kekuatan darinya sehingga kita hari ini dapat bangun dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga senantiasa nikmat itu dipelihara oleh Allah sampai ajal menjemput kita. Salawat dan salam atas Rasulullah SAW juga kepada para keluarga, para sahabat, para pengikutnya yang setia, yang semoga saja di antaranya termasuk kita sampai yaumul qiyamah. Jemaah kita semua ini di bulan September yang ke pekan yang keempat sehingga kita hari ini belajar bersama dengan beliau Ustaz Amin Taufik LC di mana selama ini menjadi guru kita berkenaan dengan Sirah Nabawiyah. Dan sebelum kita masuk pada kajian, kami informasikan bahwa terbit pada hari ini adalah jam 5.22. Anggap saja 5.25 sehingga kajian insya Allah akan kita tutup di jam 5.35. Baiklah jamaah semuanya, mohon maaf hari ini karena saya ada acara lain sehingga saya menjadi calo lagi mengantarkan saja dan setelah itu mohon pamit tidak bisa mengikuti kajian sampai selesai. Jamaah, mari segera kita buka kajian kita pada kesempatan pagi hari ini dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kepada Ustaz Amin Taufik LC kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulina al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma hadi nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha ya rabbal alamin. Allahumma arsilna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'amin ahsanil hal ya karim ya rahman ya rahim ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini kita dikehendaki kebaikan oleh Allah. Kita bisa hadir di majelis ilmu, kita bisa sholat subuh berjamaah, dan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan tanda keimanan, karena sholat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Asqalu salawati ala munafiqin sholatul isya wa sholatul subhi. Sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh.
Mengapa dua sholat ini berat bagi munafik? Karena munafik ini kalau beramal yura'unan nas, kalau beramal itu riya, kalau beramal itu ingin dilihat oleh orang lain supaya mendapat pengakuan bahwa dia adalah seorang muslim. Karena sholat isya itu tidak nampak, tidak kelihatan karena gelap. Jadi dia berpikir ini saya ke masjid, tidak ke masjid, tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu, sehingga dia tidak ke masjid. Apalagi sholatnya adalah sholat subuh gelap. Kalau seandainya dia nggak datang ke masjid, juga nggak ada yang tahu, akhirnya dia tidak ke masjid. Lau ya'lamuna ma fihi ma la'atahuma walau habwan. Seandainya mereka itu maksudnya adalah orang-orang munafik, seandainya mereka mengetahui pahala yang ada pada keduanya, yaitu sholat isya dan sholat subuh berjamaah, la'atahuma walau habwan, sungguh mereka akan mendatangi sholat isya dan sholat subuh itu meskipun dalam keadaan jalan misal, karena pahalanya yang tinggi. Dalam sebuah riwayat disampaikan bahwa man shalla as-subha fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila nisfa. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, barang siapa yang sholat isya berjamaah di masjid, maka pahalanya dia itu seakan dia qiyamul lail separuh malam. Nah, kalau sholat subuh faka'annama qama al-laila kullah, kalau seorang yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka pahalanya dia seperti orang yang qiyamul lail semalam suntuk. Padahal kita nggak pernah qiyamul lail semalam suntuk. Nah, itu fadilah, itu keutamaan supaya bisa menjadi motivasi bagi diri kita. Dan Nabi SAW beliau tidak suka begadang. Beliau tidak suka begadang, sehingga beliau ini bangun malamnya gampang. Tapi tadi malam saya begadang karena nonton Atletico sama Real Madrid. Jadi tadi itu ternyata subuhnya itu jam 4.10 ya. 4.10, Masya Allah, semakin. Jadi sampai sini dari Bukit Tinggal Jaya itu 20 menit. Karena berangkatnya itu jam 4.07, jam 4.07 menit. Saya itu meh BAI mau nyadar orang. Allahumma ini ngebut, alhamdulillah nyampe juga di sini. Berangkatnya ngebut, alhamdulillah. Itu supaya bisa bangun subuh itu. Salah satu caranya itu tidak begadang. Yuk, begadang boleh saja kalau ada artinya, gitu. Jadi atau begadang, pokoknya yang penting kalau subuh itu bangun. Kalau subuh itu bangun untuk sholat berjamaah di masjid. Makanya penting mengajarkan pada anak-anak sejak kecil dibiasakan bangun subuh. Jangan kasihan dalam kasihan masih kecil. Dan nanti banyak salah di belakang. Karena kebaikan itu ditanamkan sejak kecil. Kebaikan itu ditanamkan sejak anak kecil. Supaya apa? Supaya kebaikan itu menjadi kebiasaan. Kebaikan itu menjadi kebiasaan anak. Karena kalau sudah ada dengan repot, Ustaz, anak saya ini sholatnya itu sulit sekali. Umur berapa Bu? Saya bilang begitu. Sudah kuliah semester 3. Nah,
ini semester 3 lagi pondok balik dari TK, maka subuhan sholat jamaah kalau bapaknya itu kan enak, diajarkan sejak kecil kebiasaan. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan kembali al-azmu ala mulaqatil muslimin fi al-masiru ila liqa'il aqwi wa jamil ma'lumat. Ini kisahnya perang Badar. Perang Badar itu perang pertama terjadi tahun kedua Hijriah. Bulannya adalah bulan Ramadan. Bulannya adalah bulan Ramadan. Sebabnya adalah Rasulullah di Madinah mendengar berita bahwa ada kafilah dagang. Ada kafilah dagang itu dari Mekah menuju ke Syam bawa dagangan dari Yaman. Dipimpin oleh Abu Sufyan. Penjaganya itu cuma 40 orang. Penjaganya 40 orang dan Abu Sufyan itu orang yang sangat berpengalaman. Abu Sufyan itu. Nabi mendengar kabar tersebut sehingga Nabi ini berniat untuk mencegah kafilah dagang itu. Ini bukan sedang begal, bukan sedang rampok, bukan. Secara syar'inya adalah Nabi dan kaum muslimin itu ingin mengambil kembali harta mereka yang ditinggalkan di Mekah. Karena muslimin termasuk Rasulullah ketika meninggalkan kota Mekah untuk hijrah ke Madinah itu seluruh harta ditinggalkan. Makanya orang hijrah ini banyak sekali dunia yang dia tinggalkan. Tidak ada yang membawa hartanya sangat banyak, kan? Paling kalau membawa itu kendaraannya, sama apa yang bisa dibawa oleh tasnya dia, kira-kira begitu. Sehingga orang seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, bahkan termasuk Rasulullah, itu harta yang ditinggalkan itu sangat banyak. Harta itu kemudian dijarah oleh orang-orang Quraisy Mekah, ditinggalkan muslimin. Nabi itu meninggalkan dua rumah. Nabi punya 2 rumah. Yang satu itu rumah warisan keluarga, warisan dari ayah. Yang satu itu rumah warisan dari Khadijah istrinya. Tapi itu semua dijual sama sepupunya, sama kakaknya Ali namanya Akil. Akil itu bahasanya dari Akil, Pak. Dijual sama Akil, tidak tersisa. Nah, kafilah dagang ini membawa hartanya orang-orang Mekah. Jadi Nabi itu ingin mengambil kembali harta muslimin melalui kafilah dagang tersebut. Dan kafilah dagang itu ketika berangkat, orang kalau dari Mekah menuju ke Syam kan pasti akan melewati Madinah, kan? Sehingga dicegat oleh Nabi. Tetapi Abu Sufyan ini memang orangnya pintar, Pak. Orangnya pintar Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan ini bisa lolos. Akhirnya dia ke Syam. Dari Syam kembali ke Mekah, dicegat lagi sama Nabi. Saking pintarnya Abu Sufyan itu, insya Allah lolos. Bawa dagangan, kira-kira kalau dirupiahkan itu 50 miliar dagangan itu. Pernah ada hitung-hitungannya begitu, kemudian pakai dinar, terus coba saya konversi ke rupiah, itu jatuhnya sekitar 50 M. Dijaga oleh 40 orang. Dan cerdiknya Abu Sufyan itu, katakanlah ini titik Madinah, titik di mana dia akan dicegat.
Maka kafilah dagang itu diparkir agak jauh, yang dari utara itu. Kemudian dia keliling, patroli, ngecek kondisi apakah jalan yang akan dilewati ini aman atau tidak. Apakah di tempat yang akan dilewati itu pasukannya Muhammad atau Muhammad sendiri sudah sampai situ. Dicek, diselidiki. Dan cara menyelidikinya adalah ketika dia sampai di tempat situ, kemudian dia keliling untuk mencari orang yang bisa dimintai keterangan penduduk setempat. Kemudian bertanya, apakah kamu di sini melihat ada orang asing yang bukan penduduk sini? Oh iya, ada. Kemudian Abu Sufyan bertanya, di mana kau lihat dia memarkir kendaraan? Oh, di sebelah sana. Maka tempat parkir untanya itu di parani di situ. Kemudian apa yang dilakukan? Itu dia mencari tahu apakah ontanya orang Madinah itu sudah kesini atau belum, dengan cara apa? Kotoran ontanya diperiksa, digulai ini juru teletong ontol, orang biji kurma tidak. Kalau ada biji kurmanya, berarti pasukan Muhammad itu sudah sampai sini. Dan ternyata benar,